guys, kalau si Rais ini kalau mau nyanyi lagu Peter Pan ya itu ya. Ya. Satu album dah. Tapi ini lagu nggak tahu orang. Tahu. Soalnya kan Rais ini memang spesialis ya. Lagu-lagu Noah dan juga Peter Pan, kenapa? Memang suaranya sih mirip, aku akui. Malah dia, kamu lagi live ya. Iya, lagi live. Oke, kita balik lagi di Aceh Gino, dan saya juga masih dengan teman-teman yang akan berbagi pengalaman dan juga akan sharing tentang seperti apa sih untuk murid-muridnya ya, begitu ya, sebutannya murid-murid. Pinjam mic-nya. Saya ke Haikal ini salah satu coach juga di sekolah barber, atau kalau bukan coach saya lempar ke orang lain nih. Bukan ya? Bisa jadi? Bisa jadi. Oke, silakan. Saya pengen tanya dulu, apa sih yang diajarkan di sekolah barber? Satu hari itu berapa jam durasi belajarnya? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya bukan ke coach tapi SDM. Cuman ada beberapa hal materi yang kadang-kadang harus saya sampaikan. Semisal mungkin beberapa materi-materi tentang membangun workshop tentang bagaimana kita membangun usaha gitu di bidang barber. Nah, mungkin kalau misalkan bagian pangkas saya pribadi memang belum jago-jagonya juga kan. Tapi kalau misalkan edukasi bagaimana kita untuk memberikan motivasi buat teman-teman siswa-siswa barber, mungkin kadang-kadang saya diundang itu juga untuk jadi pelatih atau coach orang ini juga gitu. Oke. Bang Sakti, coach juga? Iya Kak. Iya, oke. Satu hari berapa jam durasinya? Iya, kita mulai dari pagi Kak, pagi jam 10 sampai jam 5 sore. Jam panjang Jam banget. 5 sore. Iya, serius Kak. Itu mereka ngapain aja itu diajarinnya? Kalau pas hari pertama, kedua dan ketiga itu basic Kak, dalam arti kata teknik dasar gitu kan. Nah, kita kasih orang tuh ibaratnya kayak nulis gitu Kak kan. Nah, yang harus perlu diambil yang ini gitu Kak kan. Nah, jadi biar maksudnya orang tuh nggak bingung. Ibaratnya kayak jalan gitu Kak kan. Kalau misalnya kita tahu jalan mau pulang nih kan, cepat sampainya gitu Kak kan. Nah, yang nggak tahu jalan pulang nih yang lambat sampainya. Begitu juga misalnya kayak belajar gitu Kak kan. Kalau misalnya dia tahu mana yang mau diambil, pasti cepat bisanya gitu Kak kan. Nah, Nasrul, jadi baru juga bergabung ya berarti ya. Pengalaman apa yang dimiliki Nasrul saat bergabung di sekolah barber? Mungkin ilmu yang memang yang seperti Bang Sakti bilang tadi, kita mendapat ilmu yang dari dasar untuk teknik-teknik pangkas, dan kita bukan ilmu aja Kak yang kita dapat, tapi pengalaman-pengalaman termasuk untuk kita untuk berwirausaha sendiri. Nah, kita diajarkan itu juga. Betul. Nah, Bang Nasrul ini juga salah satunya adalah yang mungkin nanti kedepannya bakal bikin barbershop sendiri. Amin. Insyaallah, mungkin amin. Amin ya. Amin. Benar, harus janji pada diri sendiri, harus bisa. Nah, keluarga bagaimana responnya? Sangat positif Kak ya. Keluarga sangat mendukung dengan yang saya jalani ini Kak. Oke Bang Iman, sebenarnya ini adalah pekerjaan yang menjanjikan gak sih untuk para barbershop pemula, dibandingkan kita melihat anak-anak muda sekarang kan lebih menyukai pekerjaan sebagai PNS atau bekerja di instansi pemerintah dan segala macam kontrak gitu. Yang kita tahu adalah gajinya cuma cukup sebulan doang. Tapi kalau untuk di barbershop dan juga menghasilkan skill, bisa buka usaha, ini sebuah yang menjanjikan gak sih? Menurut saya sangat menjanjikan. Karena bicara soal penghasilan, kalau kita bicara kepegawaian itu berpenghasilan tetap. Kalau di barber ini tetap berpenghasilan Kak. Tetap berpenghasilan. Dimanapun kita berada. Kayak seperti analoginya seperti rumput. Dimanapun dia akan tumbuh. Begitu juga dengan skill barbershop ini. Sebagai barberman, insya Allah dimanapun kita berada, kita bisa berpenghasilan di situ. Tergantung bagaimana kita fokusnya, tergantung bagaimana kita mengasah skill kita itu. Kalau kita bisa berkembang, kita bisa benar-benar fokus. Tidak sedikit barberman yang statusnya sebagai hairstylist, bahkan bicara soal penghasilan bisa melebihi si pengusaha barbershopnya gitu. Serius? Iya. Ada sudah begitu? Ada. Bahkan kebanyakan dia sudah membangun usaha sendiri. Dari alumni kita juga alhamdulillah
setelah mereka lulus dari sekolah barber, mereka bergabung di barbershop kita. Tidak lama dari itu mereka sudah membangun barbershopnya sendiri gitu. Oke. Kalau untuk di Aceh sendiri sekolah barber ini baru yang pertama kali? Baru pertama kali di Aceh. Wow. Apa yang ingin disampaikan kepada murid-murid yang ini kayaknya memang harus semangatnya harus ditempah begitu? Iya, betul. Apa yang harus disampaikan kepada murid-murid yang memang semangatnya harus ditempah dan juga ada yang loyo begitu? Iya. Karena sebenarnya Allah tidak akan mengubah suatu nasib ketika kita tidak mengubahnya. Jadi kalau memang dari awal kita niatnya setengah-setengah, ya pastinya kita nggak akan jadi gitu Kak. Karena pengalaman saya pribadi juga sebagai direktur utamanya, saya melihat potensi siswa ini beraneka ragam. Jadi bahkan ada yang seminggu mereka sudah siap kerja, padahal dari nol. Ada yang bahkan sudah berbulan-bulan mereka belum siap kerja. Semua itu balik kepada kemauan dan keyakinan kita sendiri gitu. Mereka yang rata-rata masuk ke sekolah barber ini memang keterpaksaan karena memang tidak punya pekerjaan lain atau dengan passion mereka sendiri suka di situ? Sebagian besar passion mereka. Karena saya melihat kebanyakan orang-orang itu memang karena kemauan mereka sendiri, karena hobi gitu. Istilah hobi yang berpenghasilan. Sebagian kecil ada yang memang didorong oleh keluarganya. Ayo daripada nggak tahu ngapain, mending masuk ke sekolah gitu supaya bisa bekerja. Nah biasa orang-orang yang seperti itu progresnya agak lambat, karena mereka tidak ada dari hati sendiri gitu, melainkan ada mungkin arahan dari kerabatnya ataupun orang tuanya begitu. Oke, Mbak Haikal, beberapa ataupun bahkan juga semua murid yang masuk ke sekolah barber ini kan dibutuhkan skill. Tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan skill mereka sendiri. Sesuai tadi passionnya juga kan, ada yang didorong, ada yang memang dari hati. Sebenarnya skill ini memang sudah ada nggak sih dari setiap orang begitu? Ya, kalau ngomongin skill berarti bakat ya. Bakat. Bahkan saya sendiri bisa menganalogikan gini, kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak mau bekerja keras. Maksudnya sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah sama. Kemampuan kita memang beda-beda sih. Cuma kalau kita udah yang namanya bekerja keras, insya Allah skill itu akan dapat dan apa yang kita inginkan akan bisa gitu. Tergantung sama kita pribadi gimana nih. Kalau kita pengen jadi mau gimana pun, cara apapun, memang iya kalau misalkan bakat itu agak susah kita cari ya. Tapi kalau misalkan udah kerja keras, berusaha semaksimal mungkin, berdoa, saya yakin bisa. Oke, keren sekali Haikal. Apa yang dimiliki oleh sekolah barber yang istimewa, yang nggak dimiliki mungkin di luar Medan? Di Medan sudah ada ya sekolah-sekolah barber Ada yang serupa. akademinya. Iya. Apa yang membedakan? Mungkin di paketnya ya. Karena kan beberapa sekolah barber atau akademi barber mereka menjadikan menjadikan barber atau sekolah barber ini sebagai ladang bisnis untuk progres ke depan bisnis mereka. Tapi kalau di kami sendiri ya, kami tidak hanya untuk hal tersebut. Kami selain untuk membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan di Aceh, terutama di kota Banda Aceh, kami juga ingin menciptakan kader-kader muda yang fokusnya tidak hanya kepada pemerintahan saja, tapi mereka bisa bersaing di global, di mana kita tahu kalau di luar Indonesia mungkin skill ditamakan ya. Iya benar. Kalau di Indonesia ini kan harus ya akademisi atau Iya. harus dalam konteks kecerdasan intelektual. Iya. Tapi kalau kami sendiri yang penting harus ada skill, kemampuan, is okay masalah. Ya benar sih ya Rais ya, dimana pengalaman juga nih. Boleh saya pinjam mic-nya? Oke, benar juga sih Rais, karena pas ngelihat kan kita umurnya udah semakin tua. Iya. Skill juga makin terasa. Tetapi di Indonesia juga kita melihat khususnya di Banda Aceh juga masih ada yang namanya rasisme seperti itu ya. Itu udah biasa sih. Udah biasa sih, punya skill wah, tapi cuman gara-gara umur yang udah lewat dari kategorinya 28 Udah nyerah ya tahun. sebenarnya. Ya, itu banyak sebenarnya. Kemudian juga ada yang diskriminasi dalam artian belum menikah. Wow, begitu ya. Kenapa fokusnya di belum menikah? Kenapa fokusnya di usia yang memang sudah hanya selang 2 tahun aja lebihnya. Iya. Tapi bisa memupuskan semua impian ya. Tapi kalau di barber ini enggak ya? Dari kalangan semua usia boleh ya? Boleh, ya. Oke, Bang Sakti, Boleh. umurnya sekarang berapa nih? Kalau saya Kak umurnya udah lebih kurang 35 Kak. Nah, itu Umurnya dia.
Kalau di tempat lain, di perusahaan lain mungkin udah nggak keterima mungkin ya. Udah pensiun lah. Udah pensiun. Oke Itu lah. di bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan dan juga perusahaan juga ada loh yang Perusahaan, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap dipakai ya Rais ya, Iya. walaupun kita semakin tua. Yang pasti bisa tetap menemani Anda, menghibur Anda di Aceh Gino. Iya betul. Sudah 2 tahun ya. Kapan Iya, kita? Dita kemarin harusnya anniversary. Iya benar sekali Oh, ya. iya. Gak apa-apa kita berdua aja. Dinyanyiin lagu Noah juga boleh. Sama satu kue cake kecil juga boleh ya. Oke. Oke, kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino, hanya di Aceh TV. Sama siapa tuh?